Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam Morning Call Departemen Pelayanan dan Kesaksian Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Bersama dengan saya, Pendeta Claudia Takasili Hulu, Pendeta Jemaat di Jemaat Menara Iman Sekayam, Kalimantan Barat. Kita akan merenungkan dari kitab Imamat pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam. Sebelumnya, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih dalam kasih dan penuntunanmu kami dibangunkan di hari yang baru. Kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, dan biarlah kiranya dalam kebenaran, dalam hikmat Tuhan, kami diberikan kerendahan hati untuk mampu memahami dengan baik apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, kami umat-Mu siap mendengarkan. Amin. Kitab Imamat pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam yang menyatakan, apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seseorang mengutuki, dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Atau bila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis, tanpa menyadari hal itu. Tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya, hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu, dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, biasanya orang enggan untuk mengakui kesalahan. Alasannya ada dua. Yang pertama, takut dipermalukan karena pernah melakukan kesalahan tersebut. Atau yang kedua, takut menerima hukuman, dampak atau akibat dari kesalahan yang ia lakukan. Dua alasan ini membayangi kita sehingga kemudian menahan diri kita untuk mengakui kekeliruan-kekeliruan yang kita lakukan, yang berdampak pada rusaknya relasi kita dengan sesama dan tentunya rusaknya relasi kita dengan Tuhan. Kitab Imamat pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam khususnya yang kita renungkan pada pagi hari ini, membawa pencerahan kepada kita bahwa sesungguhnya ketika kita melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan, kita tidak perlu takut untuk mengakui hal itu. Justru dalam pengakuan itu akan hadir kelegaan dalam diri kita yang memampukan, yang melapangkan kita untuk menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Karena pada ayatnya yang kelima dikatakan di situ, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Kita perlu ingat sekarang bahwa sebuah keharusan untuk kita mengakui kesalahan, kekeliruan kita. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada penolakan atau penundaan. Dengan demikian, ketika kita kemudian dipercayakan pada sebuah tanggung jawab yang besar dalam kehidupan kita, kita dilepaskan dari bayang-bayang kesalahan, dari bayang-bayang kekeliruan yang kita lakukan di masa yang sudah lalu. Lalu apakah hanya dengan mengakui kesalahan maka seluruh permasalahan selesai? Pada ayat yang ke-6 ditekankan di situ bahwa kita harus mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Pada masa sekarang ini sebagai orang Kristen, kita tidak lagi terpaku pada hukum-hukum yang diberlakukan di tengah-tengah kehidupan bangsa Yahudi pada saat itu. Kita tidak lagi harus membakar kambing domba karena tidak lagi menjadi bagian dari ritual keagamaan kita. Akan tetapi yang bisa kita lakukan pada saat ini, setelah kita mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan,
kita harus menunjukkannya pada sebuah tindakan yang nyata. Apa itu? Melalui perubahan hidup kita, mempersembahkan diri kita seutuhnya untuk dipakai dan dibentuk Tuhan, supaya tidak lagi terhindar supaya tidak lagi atau terhindar dari kesalahan-kesalahan kita yang lama yang kita perbuat di masa yang lampau. Dengan demikian, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, genaplah sudah apa yang diceritakan pada awal atau dikisahkan dalam kitab Kejadian, bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, bahwa ada desain Allah yang diletakkan kepada setiap kita yang membuat kita kemudian dimampukan untuk terus-menerus memperbaharui diri menjadi lebih baik, melihat dan meneladani bagaimana Allah dengan sangat sempurna hadir dalam kehidupan kita. Sekalipun ada kalimat bahwa kesempurnaan hanya milik Tuhan, sehingga manusia seolah-olah diberikan kebebasan atau kelonggaran untuk hidup dalam ketidaksempurnaan itu. Mari kita membuang pemahaman yang keliru mengenai hal itu. Tapi kita memulai hari ini dengan bersama-sama terbuka kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang buruk yang pernah kita lakukan, dan kita mengimani dalam ketidaksempurnaan kita bahwa Tuhan terus mengerjakan kesempurnaan hidup itu atas diri kita, pribadi lepas pribadi. Dengan demikian hari ini kita diberikan kelapangan hati, diberikan sukacita, diberikan kekuatan untuk menjalani hari ini. Sekalipun mungkin dalam keadaan yang kurang baik, mungkin dalam keadaan bersedih, mungkin dalam keadaan yang berkekurangan, tetapi setidaknya kita tidak terikat lagi akan kesalahan-kesalahan yang belum kita akui, yang belum kita katakan secara jujur di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Ibu Bapak, saudara-saudara, adik-adik, kita masuk dalam doa, kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih kami diingatkan kembali untuk mengakui setiap kesalahan yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah kami ditahirkan untuk memulai hari ini ya Bapa, sehingga kami diberikan kelegaan dan kelapangan hati untuk menjalani hari ini. Kami berserah secara penuh kepada Tuhan, dan kami percaya bahwa kami akan dicukupkan dalam segala sesuatu, disegarkan daripada kedahagaan, dan juga dimampukan untuk menghadapi berbagai pergumulan tantangan hidup yang mungkin mengintai kami di hari ini. Tak pernah lupa kami membawa dalam doa ya Bapa, ketika kami pada saat ini terus berjuang hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang hari ini atau sampai dengan hari ini berada di ruang-ruang isolasi, berjuang untuk sembuh daripada pandemi, daripada virus COVID-19 ini. Juga untuk saudara-saudara kami tenaga medis yang bekerja untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menghadirkan kesehatan, kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang terdampak virus COVID-19 ini, ataupun mereka yang bekerja sebagai bagian untuk menghadirkan keamanan, ketenangan bagi kami semua, untuk aparat kepolisian, untuk TNI, untuk semua orang yang memberi diri Bapa, menjaga kestabilan keamanan kami bermasyarakat di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia ini. Tuhan berkati mereka, dan terlebih khusus kepada pemerintah, kepada Presiden, Wakil Presiden bersama dengan jajarannya. Tuhan berkati mereka semua untuk mengambil keputusan-keputusan yang baik. Tidak hanya sekadar keputusan yang menguntungkan 1-2 orang, tapi biarlah kiranya keputusan yang melegakan bagi semua orang. Juga berkati kami secara umum ya Bapa, supaya kami mampu pula untuk bersama-sama bersatu melawan keadaan yang tidak baik ini, untuk bersama-sama mendukung pemerintah akan setiap kebijakan keputusan yang diambil bagi kami semua. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan, mendoakan saudara-saudara kami yang jauh daripada kami, yang tidak bisa bersekutu bersama dengan kami saat ini, mereka yang kami cintai, yang kami kasihi, biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, biarlah dalam kasih karunia-Mu, dalam penebusan yang terus dikerjakan oleh Yesus Kristus, dan dalam kasih persekutuan dengan Roh Kudus, kami disertai, diberkati mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani hari yang baru. Kiranya dalam semangat dan sukacita Tuhan, kita kembali melakukan aktivitas kita dengan terus-menerus melakukan kebaikan dan kebenaran untuk memuliakan nama Tuhan. Tetap sehat, tetap jaga kebersihan. Tuhan memberkati.
GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.